Ini ada Bang Mas Haris Suma dulu semuanya, yang Bang. cuma Suki. Ya. Ya, saya Yang sendiri, Suki Bang. berdiri di situ, liatin muka kau Suma. Woi, Iya, Suma. iya Lu liatin gimana? muka kau Suma. Iya, Suma kenapa? liatin muka kau. Untuk apa, Bang? Suma, lu tiap hari ngomong soal Kristen maksud lu apa kamu? Ya, biarkan. harusnya abang ini berterima Suma, kasih, Suma. bukan malah kejang-kejang Lu kayak ada di sini gini. kan Suma? Ini yang Iya. ini tolong diam, saya mau tanya Suma. Nah, Iya, silakan. Jangan ngamuk tapinya ya, baik-baik aja kita. Suma, lu kan Suma? Suma. Iya, saya Suma, Bang. Malaikat lu maut Islam dari lahir atau bagi murtad? orang Kristen. Ya, gimana? Lu Islam dari lahir atau murtad? Alhamdulillah, saya Muslim. Dari lahir atau murtad? Iya, dari sejak alam roh saya sudah menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan. Bukannya kamu orang Batak? Saya bukan orang Batak, Bang. Saya orang Bugis Makassar saya. Suma, kamu tidak usah bohong kau Suma. Kamu tiap hari ngomong debat agama kami. Maksud kamu apa Suma? Untuk mewaraskan teman-teman Kristen yang selama ini ketipu sama iblis. Ini yang diam, ini yang di Roma ini tolong diam. Saya mau tanya si Suma iblis ini. Oke? Harga Ya. moke berapa harga moke? Suma, kamu dengar saya Suma. Iya, silakan, Bang, silakan. Lu kan katanya penjaga akidah, ya kan? Ya, betul. Katanya kamu itu penguasa ilmu apologet, ya kan? Banyak yang bilang begitu, Lu dengar sebagian dulu. pendeta Ini juga. kan saya sudah lihat video kamu Suma. Alhamdulillah. Sekali ngomong. Lu kan katanya penguasa ilmu apologet kan? Insya Allah. Nah, lu kan katanya penjaga akidah Islam kan? Benar sekali, Mas. Nah, lalu bagaimana dengan guru-guru, oknum guru-guru ngaji yang merusak anak cewek orang di berbagai pondok? Lu di mana tidak bantah? Itu manusiawi itu dia mengikuti nafsunya. Itu mengikuti nafsu birahinya berarti. Kau bilang penjaga akidah, punya ilmu apologet. Lalu guru-guru, oknum guru ngaji yang merusak anak cewek orang di ponpes. Oh, itu para ulama yang punya tugas. Kalau tugas saya menjaga umat Islam agar tidak keluar dari Islam. Abang ini kenapa marah-marah? Abang bukan yang kasih makan saya, bukan abang yang gaji saya. Abang marah-marah pula sama saya. Orang tua saya aja nggak kayak gini kali. Apa masalahnya, Abang? Habis makan moncong babi nyangkut di leher gitu. Oh gitu. Abang, apa masalah abang? Gejala awalnya gimana? Coba ceritakan kepada saya. Gejala awalnya itu jahitisasi. Jadi begini Bang Zuma, awalnya Iya, tadi gimana? kan ada si Agus. Mungkin dia dari bawah udah denger-dengar ini Komal apa sih? Kok begitu? Oh gitu. Nah naik dia sebenarnya mau peringatkan Agus, Gus kita ini sama-sama pasien, kamu jangan gitulah, gitu awalnya. Tapi Agus nggak terima gitu loh. Makanya saya tanya Agus, Gus, sejak kapan kau sadar bahwa kau badut di atas sini? Dia nggak sadar-sadar. Nah ini juga nggak sadar. Pak Abu salah. Oh salah ya. Gejala awalnya itu tadi, waktu dia gejala awalnya tadi itu, waktu dia keluar rumah dia injak tai kucing. Oh. Masuk di mall dia melin security. Gitu. Oh. Matikan mode mikrofon saya. Tolong yang Masya Allah. Gini, namanya siapa ini? Bang siapa ini? Bang apa ini? Bang Ricky apa? Kucubung. Si namanya lucu, Siluman Lele. Kok bisa? Bang Ricky emang lagi Namanya musim kok lucu? kecubung di sana. Siluman Lele. Kok namanya kayak gitu, Bang? Ayo kita diskusi agama yuk. Jangan maki-makian, jangan ini. matikan mikrofon saya. Tolong Jangan curhat aja. Yuk kita. Saya mau tanya Iblis Suma. Iblis Suma. Iya. Gimana saudaraku? Jaga akidah Islam ya kan? Lu bilang Ya. ilmu apologet. Lalu Ya. bagaimana dengan oknum guru ngaji yang merusak anak cewek orang di ponpes? Lu di Itu mana bukan tidak bukan kita? tugas apologet Oke, itu. mana Iblis Suma? Lu di mana Tugas tidak bersuara? apologet itu pembela agama, Iya, kan? agama Lu di mana tidak dari bersuara? orang-orang yang membenci agama Lu Islam. di mana tidak bersuara? Gantian kita ngomong, Abang. Gantian kita ya. Jadi orang-orang yang melakukan, Tolong jangan matikan mikrofon saya. Saya mau tanya Iblis Suma. iya gantian kita Tidak bersuara soal ngomong. itu. Gantian kita ngomong.
Gantian kita ngomong, jangan kayak orang kesurupan. Jadi gini bang. Tolong jangan matikan mikrofon. Ya abang nggak mau diam soalnya. Gantian kita ngomong. Gantian kita ngomong. Yang punya Rom. Gantian kita. Bang siluman lele. Gantian kita ngomong. Gantian ya, saya lagi ya. Jadi begini. Lu jawab dulu. Ya ini saya mau jawab. Lari. Keselet linggis. Udah dibilang gantian, abang nggak mau gantian. Udahlah. Kalau berbicara mengenai hal seperti itu, di Islam kan, di Al-Quran, di hadits sudah dilarang, nggak boleh. Kalau mereka melakukan berarti pelanggaran. Nah, kalau di agamamu gimana? Ada nggak larangan kayak begitu juga? Tunjukkan dalilnya. Kalaupun ada larangannya, kan dibolehkan. Iya kan? Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 1. Iya kan? Jangan kamu berdosa. Namun apabila kamu berdosa, maka ada Yesus sebagai pendamai dosa-dosa kita. Artinya Kristen boleh melakukan apa saja dong, berdasarkan dalil itu, kan gitu ya. Jadi saudara siluman lele nggak usah ribut kayak mana, santai aja nih kita. Lu bilang dilarang, ya kan? Nah, lu bilang dilarang. Iya, iya. Lu kenapa tidak bantah soal itu? Lu kenapa Ya, tidak bersuara? mereka sudah tahu dalil. Mereka sudah tahu, dia sudah paham, mereka paham. Salah satunya la taqrabuz zina. Tidak boleh zina, tidak boleh zalim. Orang-orang kayak gitu termasuk orang zalim. Menzolimi dirinya dan orang lain itu nggak boleh dalam Islam. Nah, kalau di agama Anda ada nggak larangan kayak begitu? Kalau ada, mana dalilnya? Kalaupun ada, kemudian ada legalitasnya. Jangan kau berdosa. Tapi kalaupun kau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai. Iya toh? Jadi dosa apapun bisa kamu lakukan karena ada Yesus sebagai pendamai. Sekira begitu. Ini kenapa? Orang bicara kok mulutnya malah mendidih. Lah bang. Udah nggak ada yang bertanya. Saya mau bertanya sama Bang Zuma. Bang Zuma. Iya silakan. Membangun bait suci itu perintah Hashem atau bukan? Membangun Bait suci. Perintah. Perintah ya. Iya. Oke. Ada di perintah di situ bangun kemudian taruh tabut perjanjian di situ termasuk perintah semuanya. Yes. Oke. Sebagaimana Allah memerintahkan Abraham untuk meninggikan Ka'bah. Benar sekali. Oke. Dua Tawarik, 1 Tawarik 28. Oke, lanjut. Oke. Nah, yang suruh bangun gereja siapa, Bang Zuma? Perpuluhan. Itu sasarannya empuk kali, Bang. Lanjut Bang Zuma, lanjut. Enak kali lah ya. Dalam kitab Esra 3, Esra 6, perintah membangun bait suci atau bait Allah. Kalau kita baitullah, itu jelas itu. Perintah membangun rumah ibadah, itu jelas ada. Berupa masjid, tempat sujud. Ya, kalau bangun gereja, gimana ya? Sedangkan kata-kata jamaah, itu ambilnya dari Al-Quran. Di atas batu karang ini, aku dirikan jemaahku. Jemaah itu dari bahasa Quran. Gimana nih? Ini bukan Betel, Betger. Beteos. Bang Zuma nggak tahu sekarang ada denom baru. Namanya denom nolai. No LAI. Orang yang punya Rom jangan turunin saya, ya kan? Saya mau ngomong dengan Suma Iblis. Nah, Suma Iblis. Selama ini dia bilang pemburu domba berbulu. Padahal dia sendiri domba itu. Nah, Suma, lu selama ini ngobrak-abrik Kristen kan? Nah, kok obrak-abrik bang? Salah itu bang. Saya selama ini menggembalakan
Saya selama ini menggembalakan teman-teman Kristen yang masih mau diarahkan. Itu loh intinya. Abang jangan menuduh yang bukan-bukan. Cuma iblis. Lu sama pendeta. Lu omong tuh baik-baik. Karena mana lu omong sama manusia begitu? Lu omong sama bapak kau begitu? Iblis. Lu orang karena mana kau ini? Saya yang bilang dia iblis, memang kenapa? Iya, yang kamu sembah itu iblis. Kamu menyembah iblis, di mana iblis itu nyamar-nyamar jadi Mesias, yaitu Yesus. Iblis itu yang kamu sembah. Punya adab kalau berbicara, Mas Meriki. Pakai adab. Allahu Akbar. Saya dibilang orang Batak, Masya Allah, satu penghargaan yang luar biasa. Tapi ketika saya dikatakan iblis, waduh, saya dilantik jadi sembahannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, bahaya ini. Mau dihargai tapi nggak punya adab dia. Biasa itu, Bang. Udah satu paket itu. Bang Zuma, kalau mereka berdalih di atas batu karang inilah dirikan jemaat, itu gimana? Pakai dalil itu untuk bangun gereja? Nggak bisa. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, Elohim mengharamkan kemudian orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Yesaya 4 nomor 6 sampai nomor 9, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Oke. Tapi kalau ini Bang, kalau pondasinya pakai batu karang nggak apa-apa? Pondasi gereja pakai batu karang nggak apa-apa ya? Boleh, silakan aja. Oten. 100% pintar, 100% bodoh. Sama dengan? Sama dengan apa? Sama dengan firman Yesus yang pertama. Bayi. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, silakan ya teman-teman sekalian kalau masih ada lagi. Selamat pagi Pak Denny. Nah, ini teman saya ini. Bang Juma mau bertanya, Bang Juma. Iya, silakan Bang. Selamat pagi. Kenapa perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak dipisah saja, Bang Juma? Gimana? Kenapa perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak dipisah saja gitu loh? Padahal itu kan dua kitab yang berbeda itu. Iya, jadi sebenarnya baik Al-Quran maupun Bible, dalam hal ini kitabnya orang Yahudi, itu menceritakan bagaimana kemudian iblis bersumpah untuk menyesatkan umat manusia. Jadi secara terstruktur kemudian iblis ini bekerja. Al-Quran mengatakan, aku akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan mereka untuk menyesatkan kemudian manusia itu. Terkait dengan pertanyaan saudara, kalau kitab perjanjian lama dipisahkan dengan perjanjian baru, ya Kristen gulung tikar. Kenapa demikian? Karena perjanjian lama ini dipakai sebagai kulit yang menutupi perjanjian baru, agar perjanjian baru ini tidak terlihat bahwa itu adalah kitab yang diinginkan oleh penganut ajaran paganisme yang berubah diri dan memproklamirkan diri dengan sekte Katolik. Itu. Coba aja dipisahkan, apa yang terjadi kemudian? Perjanjian lama, perjanjian baru akan kehilangan arah. Perjanjian lama demikian juga adanya. Ingin dikembalikan ke dalam kitab Tanak itu sudah nggak nyambung, karena sudah sangat jauh berbeda antara pesan ilahi yang ada di kitab Tanak dengan pesan yang ada dalam perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu melalui kemudian koreksi-koreksi atau revisi-revisian yang evolusi intinya adalah bagaimana perjanjian lama bisa mewarnai perjanjian baru. Jadi perjanjian lama ini baik itu di abad kedua, abad ketiga, abad keempat melalui Origen, Lucian dan Hacisius, itu intinya koreksi yang ada di dalamnya untuk supaya bisa mewarnai perjanjian baru.
Sehingga orang Kristen merasa bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu hal yang menjadi sumber nubuah, dan yang satunya adalah sebagai penggenapan nubuah. Nah, maka mereka mengatakan ini adalah satu kitab, satu paket. Tapi kalau kita tanya, kita kritisi mereka sampai ke jantungnya, sampai ke ginjalnya, mereka tidak akan pernah bisa menemukan satu jawaban. Kenapa terjemahan kitab agama Yahudi ada di dalam kitab kalian? Kita tidak akan pernah bisa menemukan jawaban yang benar. Semuanya hanya asumsi, angan-angan, duga-menduga, dan akal-akalan. Seperti itu, Bang. Tanya aja orang Kristen, Bang, ada ndak dalam kitab kalian itu legitimasi penggunaan perjanjian lama untuk orang-orang di luar Yahudi? Ada nggak dalilnya? Tidak akan ada, karena yang muncul di dalam kitabnya orang Yahudi memang itu adalah spesialis untuk Bani Yakub. Dalilnya Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 nomor 19-20 dan seterusnya. Banyak, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 sampai 36 malah. Itu semuanya untuk Bani Israel saja. Ulangan 6, Ulangan 4 untuk Bani Israel saja, bukan yang lain. Nah, kenapa itu ada? Untuk melegalkan ajaran Katolik, supaya dianggap sebagai ajaran yang bersumber dari nabi-nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai umat pilihan. Begitu, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Oten-oten di bawah, kalau mau bertanya ketik aja, nanti dijelaskan. Kalau mau naik, naik. Kalau mau bertanya di bawah aja nggak apa-apa. Cuma kalau PB jalan sendiri, kira-kira apa laku ya kalau tanpa PL sebagai bungkusnya? Nggak bisa. Saya sudah sering menyampaikan baik itu di forum seperti ini maupun di kelas. Saya katakan bahwa ketika perjanjian baru dipisah dengan perjanjian lama, maka itu kehilangan arah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perjanjian baru ini kemudian mau dipisahkan, dia harus menggunakan bahasa apa gitu loh, supaya kelihatan sesuai dengan nubuat. Nubuat siapa? Nubuatan Yesus. Akan muncul kemudian serigala nyamar domba. Nah, kalau mereka memisahkan kitab mereka dengan perjanjian lama, perjanjian baru ini kira-kira ditulis dalam bahasa apa coba? Malah satu ulue? Bahasa sayur nih. Mau dipakai bahasa apa? Bahasa Yunani. Maka kelihatan, oh ini ternyata pure, sumbernya dari sini. Bahasa Ibrani, nggak mungkin. Kayak mana mau Ibrani kok di bahasa Ibrani tapi disampaikan kepada non Ibrani? Kayak mana ceritanya? Nggak nyambung. Nah, fakta memang sudah terjadi bahwa menurut tradisi gereja, kitab kanonik ini ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi mau kayak mana? Silakan gunakan bahasa Yunani. Kira-kira orang sekarang ini ringan enggak untuk memiliki kitab itu sebagai kitab suci dalam bentuk iman? Tidak. Lalu, sedangkan sekarang aja menggunakan bahasa di mana dia pergi dengan selera lembaga-lembaga mereka, itu juga masih sulit untuk mereka ajarkan kepada orang lain. Apalagi dengan menggunakan bahasa Yunani dan terpisah dari kitabnya Yahudi. Mau kayak mana? Susah itu, Bang. Susah. Iya. Bahasa roh aja, Bang. Bahasa roh aman. Bahasa roh. Kayak mana coba? Gak bisa. Jadi teman Kristen ini harus berterima kasih kepada penerjemah. Karena dengan adanya penerjemah, maka bebas mau jadi Hindu, mau jadi Buddha, mau jadi Islam. Karena mayoritas di Nusantara ini Islam, maka kitabnya jadi ke-Islam-Islaman. Nah, itulah mereka diuntungkan dengan tidak adanya pola bahwa kitabnya itu ada jaminan, berbeda dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada jaminan, nggak bisa tidak. Maka Al-Quran kemanapun pergi tidak akan meninggalkan original teksnya. Itulah satu kebanggaan yang membuat pembenci Islam sakit hati. Begitu saudara-saudara ya sahabat. Contohnya Yahweh diganti Allah itu. Yahweh mereka banyak pokoknya. Hampir semuanya istilah yang prinsip di dalam imannya mereka
mereka sandingkan kemudian dengan yang prinsip dalam iman kita umat Islam ini. Bang Zuma, kemarin saya udah ajukan proposal ya, biar supaya dunia diskusi lintas agama ini minim, orang Kristen harus sepakat bahwa kalau kau mau kritisi Bible, mari kita diskusi dengan original text sebagaimana Islam. Maka saya yakin yang ikut diskusi ini sedikit. Iya. Kenapa? Karena semua berpatokan kepada original text masing-masing, tapi karena Oten ini merasa cukup dengan apa yang ada pada mereka, sehingga ada misi baru. Misi barunya adalah mengkristenkan bahasa Indonesia. Itu misi baru mereka. Bahaya ini, bahaya. Banyuma izin, Banyuma. Tadi Banyuma kan mengatakan Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah sendiri yang menjaganya. Kalau di sebelah enggak, Paulus ondageng menulis Bible, Anda sendirilah yang membaca dan silahkan tafsirkan sendiri-sendiri gitu. Iya, itu betul, itu betul. Ketika kemudian umat Islam itu hadir mendudukkan perkara di dalam data atau dalih, ya, di dalam kitabnya mereka akan mengatakan, ya, baca satu perikop, kalian tidak mengerti karena tidak diberi Roh Kudus, harus percaya Yesus dulu baru bisa paham. Lalu otak ini mau dikemanakan? Sedangkan alat untuk mengetahui aspek benar tidaknya sesuatu itu adalah akal. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu pakai akal. Nggak boleh tidak. Maka dengan menggunakan akal, Al-Quran menyajikan disiplin-disiplin ilmu yang harus kemudian dipahami dengan akal baru bisa sampai kepada poin kebenaran itu. Jadi kalau ada segala sesuatu, saya tegaskan, segala sesuatu yang irrasional dijadikan sebagai rasional, itu adalah satu kemustahilan. Contoh nih sederhana. Telah lahir di kota Daud, Tuhan katanya. Dari kata lahir aja dengan Tuhan itu sudah tidak nyambung. Nah, kenapa bisa terjadi dan kenapa mereka bisa jadikan itu sebagai kepercayaan? Karena akal dimatikan. Akal dimatikan. Maka harus nerima. Tapi kalau menggunakan akal dan mau menerima itu, maka yang terjadi apa? Akal-akalan. Ya. Nah, itu. Betul. Bang Zuma tahu nggak? Iya, gimana Bang? Mereka ini punya akal, ya kan? Harus diaktifkan. Nah, cuman itu kekurangannya. Cuman saya dapati beberapa Oten ini mengaktifkan akalnya pakai alat namanya kompresor. Nah, baru aktif akalnya pakai kompresor. Gitu Bang Zuma. Mati mija. Yang jelas intinya, kalau orang-orang Kristen pembenci Islam ingin menjatuhkan Islam, kuncinya cuma satu. Perlihatkan data Al-Quran yang bentrok dengan akal manusia. Kita kan sekarang ini hidup di zaman modern. Artinya segala aspek yang masih rahasia atau segala hal yang kemudian masih tidak dibukakan Allah karena zamannya belum cocok, kondisinya tidak sepadan, pengetahuan manusia masih minim. Hari ini itu semua sudah dibuka oleh Allah. Saatnya orang-orang cerdas di kalangan mereka membuka tabir rahasia dalam Al-Quran. Silakan tunjukkan kesalahannya. Sebagaimana kami menunjukkan irrasional yang ada di dalam Bible. Kan itu poinnya. Intinya di situ. Kita mengajak saudara-saudara Kristen, runtuhkan iman umat Islam itu sangat gampang. Apabila kalian bisa menemukan satu alat di dalam diri Anda berupa akal untuk menjatuhkan Al-Quran. Bahwa ini tidak rasional. Silakan tunjukkan itu. Ayat yang mana yang tidak rasional dalam Al-Quran. Dan kami akan tunjukkan kemudian data-data yang irrasional di dalam kitab kalian. Itu jelas itu. Jadi susah. Saudara Kristen ini memang berat untuk menghadapi kebenaran. Makanya kita hadir sebagai apologet. Ya, kita menjadikan diri kita ini seibarat seorang dokter yang ingin menyembuhkan pasien yang datang. Pasien yang datang ini ingin kita sembuhkan. Dengan cara apa ya? Mungkin dengan kompresor yang dimaksud oleh abang kita. Silakan aja gunakan itu. Iya, itu maksudnya. Harus pakai kompresor gitu. Dan tidak cukup kalau hanya dengan kompresor. Nah, iya, tidak cocok, tidak cukup. Harus ditambah dengan satu kalkulator.
Harus tambah kalkulator. Dan usahakan kalau ada yang bisa open kamera, silakan Anda tanya dengan menggunakan kalkulator. Perlihatkan situ 1 plus 1 plus 1 sama dengan berapa. Suruh dia jawab. Perhatikan supaya dia menatap kalkulator itu dengan seksama. Bisa enggak lisannya mengatakan 3? Kalau dia mengatakan 3, nah sekarang Yesus 1, Bapak 2, burung merpati 3, sama dengan 1. Nggak ada kalkulator yang bisa membenarkan itu. Sekarang yang rusak kalkulatornya atau otaknya? Nah, kita pasti mengatakan otaknya yang rusak. Itulah yang mau kita sembuhkan, gitu deh. Seperti itu abang-abangku, sahabat-sahabatku, adik-adik dan kanda-kanda yang ada. Tapi ini kan bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Oh, bukan seperti itu. Berarti yang bermain di sini adalah angan-angan dan duga-menduga dan akal-akalan yang main. Keberapaan. Ya, jadi intinya biarkan mereka menceritakan mimpinya ya, gitu ya intinya ya. Iya. Kalau bercerita tentang kebagaimanaan, maka tanya kepada Yesus dalam Yohanes 1 nomor 18. Yesuslah yang punya hak untuk menjelaskan kebagaimanaan tentang Tuhannya. Nah, Yesus mengatakan apa? Tuhan itu bisa terlihat? Tidak. Tuhan itu manusia? Tidak. Jadi Yesus yang punya hak untuk menjelaskan tentang kebagaimanaan Tuhan itu. Baca dalam Yohanes 1 nomor 18. Yesuslah yang mengeksegesis, yang menjelaskan, yang mentafsirkan siapa yang mengutus dirinya. Dan endingnya Yesus mengatakan bahwa hakikat yang mengutusnya itu bukan dirinya sendiri. Yohanes 8:42. Aku datang ke dunia ini bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia yang menjadi manusia. Gugur Kolose 2 nomor 9. Gugur Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tapi apakah saudara Kristen bisa sampai ke sana? Lagi-lagi tidak. Kenapa? Karena di otak mereka tidak ada kompresor dan kalkulator. Allah. Bang, ada missing link dari cerita Bible ini yang saya penasaran sampai hari ini. Kan pada mulanya firman, pada akhirnya apa, Bang? Kalau film India itu kan pada mulanya kan dia kalah gitu, pada akhirnya dia menang gitu kan. Nah, kalau kisah di Bible gimana? Pada mulanya firman, pada akhirnya? Pada mulanya firman, pada pertengahannya dibunuh, pada akhirnya bangkit. Murid-muridnya mengira itu hantu, ya kan? Pada akhirnya bangkit dari kematian. Yang bangkit dari kematian itu bukan Tuhan. Yang bangkit dari kematian itu hanya apa? Hantu, vampir, zombie, apa lagi? Ya, orang-orang yang manusia-manusia yang dibangkitkan oleh Sang Maha Pembangkit. Yesus ini dibangkitkan kan, bukan membangkitkan dirinya sendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam ini ada dua rentetan yang berkesinambungan. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 14 nomor 14, bahwasanya ternyata iblis itu dilemparkan sampai ke alam maut. Turun ke bawah alam maut, ke alam kubur. Yesus menerangkan di mana? Di Matius 12 bahwasanya tanda Yunus adalah engkau akan melihat anak manusia. Anak manusia loh. 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Siapa ini? Yang Yesus katakan, ini adalah tanda untuk kata jahat. Berarti manusia yang turun ke perut bumi ini adalah Lucifer yang bangkit kembali untuk kemudian mereka tuhankan. Nah, makanya muncul dalam Wahyu 22 nomor 16, aku Yesus dari tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Nah, inilah yang diceritakan dalam kitab Yesaya. Makanya dalam kitab Talmud sangat akurat menceritakan tentang Yesus ini. Seperti itu. Ada hal yang kemudian bukan kita lupakan, tapi kita masih menghargai saudara-saudara kita Kristen. Apa itu? Para apologet yang sudah senior-senior ini, itu tidak pernah menyenggol Talmud. Padahal untuk mengetahui seorang tokoh, itu kita minta penjelasan, angket, les dari orang-orang yang tinggal sesaman dan tinggal bersama, minimal ada di tempat di mana tokoh itu lahir, besar, mati, dan itu adalah orang-orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi memiliki tafsir sendiri tentang Yesus. Mereka sebut dengan kitab Talmud. Siapa yang lebih tahu tentang Yesus? Ya pasti orang yang sekampung dengan dirinya.
Gak mungkin Anda mau lebih tahu tentang Bang Suma. Anda tinggal di Sumatera, di mana Sumatera itu adalah bagian daripada Kalimantan. Anda mencari Bang Suma di sana, meminta penjelasan tentang orang-orang yang ada di Kalimantan sana. Itu ada satu kehilapan, kekeliruan. Anda harusnya ke Makassar, cari tahu Bang Suma itu siapa dan orang-orang terdekatnya. Anda akan disajikan Bang Suma itu siapa gitu loh. Nah, tapi kalau yang ada sekarang ini, kitab Talmud itu lebih kompeten berceritakan tentang orang per orang yang ada di dalam kehidupan mereka dibandingkan orang Kristen yang jauh dari barat. Itu pas itu. Tapi umat Islam tidak ingin menyakiti terlalu jauh hati saudara-saudara kita Kristen. Andai kita mau, maka siapa Yesus? Baca Talmud. Selesai kan? Siapa Yesus menurut orang Yahudi? Selesai. Yesus menurut orang Kristen yang adalah orang barat, asal usulnya dari Roma. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Oke. Dia adalah Theos, dia adalah Yahweh. Oke. Dia anak Allah. Oke. Tapi tanyakan kepada tuan rumah, siapa Yesus menurut kalian? Selesai kan? Yesus bla 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 di dalam ceritakan begini bla 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 bla, diceritakan dalam Talmud begini bla 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 dan seterusnya. Nah, sekarang umat Islam ditanya, ente percaya yang mana? Talmud yang menceritakan tafsiran tentang kitabnya orang Yahudi dan menceritakan tentang Yesus, atau Bible yang menceritakan oknum yang datang mengaku bintang timur? Percaya mana? Kita mendapatkan dua. Kami percaya Talmud itu catatan dari orang Yahudi, tafsirannya mereka, dan kami juga percaya di dalam kitab kalian adalah berita yang diberitakan oleh pewarta atau penulis. Dikawinkan ini selesai. Masya Allah. Coba kawinkan Talmud dengan kitab Wahyu. Kalau tidak, melenggang patah-patah orang-orang ini. Nah, bago yang pica-pica. Bang Zuma, ini ada yang DM saya. Tolong tanya sama Bang Zuma. Benarkah yang di Matius 27:53 itu yang memimpin itu Yesus? Matius 27. Masa Matius persidangan. 27:53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus. Dia nanya, yang mimpin mereka masuk ke kota Kudus itu Yesus apa bukan? Matius 27 ya? Iya, 53. Oh, 53. Iya. Ya, ini juga masih belum ada penjelasan. Oh, tetapi begitu. kalau kita lihat di perikopnya, itu menceritakan tentang, gimana ya bilangnya ya? Yesus mati. Bukan. Bukan. Penguburan Tuhan Yesus. Oh, gitu. Yeay. Bang Abu, ini penyayang ini Kristen apa Islam nih Bang? Nggak ngerti. Bang Abu. Tanya dia. Ya, nggak tahu. Bang penyayang. Oh, sudah Iya, pas ini, pas. Nah, selamat siang. Ini Lanjut. Yohanes Raja Guguk ya? Jangan disiksa, Bang. Jangan. Lanjut Guru Nda. Ini. Ya. Silakan. Iya, Juma. Iya, Bang. Iya, Bang. Kamu pengikut siapa, Juma? Saya pengikut para nabi, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi, bukan menyembah makhluk yang ngaku aku Yesus sang bintang timur. Bukan, saya bukan bagian dari itu. Saya penyembah pencipta alam semesta. Pengikut siapa kamu? Yang gue tanya pengikut. Pengikut para nabi, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian adanya. Beliau adalah pengikut para nabi. Satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang paham kitab sucinya sendiri dengan ilmu baca, ilmu huruf, makhraj huruf, itu hanya umat Islam. Yang buta huruf itu yang tidak bisa baca kitabnya sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan, sabar. Anda coba lihat aja, apakah saya bisa membaca kitab suci saya dalam bentuk original teks? Bisa, berarti saya nggak buta huruf. Saya tanya sama Anda, apakah Anda bisa membaca kitab Yunani? Nah, sekarang saya kembalikan kepada saudara, siapa yang buta huruf? Anda atau saya? Kan begitu. Ayo. Orang Islam itu
Mana ada buta huruf? Bisa mereka menguliti Al-Quranul Karim. Huruf-hurufnya mereka kuliti satu persatu. Dari kecil mereka udah paham dengan kitabnya sendiri. Mereka cinta dengan bacaan original teks kitab suci mereka sendiri. Umat Islam top. Bagaimana dengan ente sendiri? Bisakah Anda membaca kitab Anda dalam bentuk original teks? Ada dulu. Yang saya enggak bisa. Kamu bisa diskusi gak sih? Saya cuma nanya. Saya balik nanya samamu. Saya balik nanya. Apakah Anda buta huruf? Buta huruf gimana? Saya bisa baca kitab suci saya. Oke. Berarti tidak. Nah sekarang saya balik nanya. Apakah Anda buta huruf terhadap kitab saudara? Apa jawaban saudara? Oke, kamu tadi bilang kamu enggak balik. Saya balik nanya. Saya bertanya kepada saudara dengan pertanyaan yang sama. Apakah Anda buta huruf? Kamu ketakutan terhadap huruf-huruf Yunani yang ada di kitab saudara? Apa jawabannya? Kita dengarkan. Silakan. Kok susah banget sih? Fred, jawab pertanyaan, Fred. Jawab pertanyaannya. Malu dong. Ini Ya lu nggak jawab pertanyaan kok. Saya sudah jawab. Saya bukan kategori orang yang buta huruf. Kenapa? Karena saya bisa baca Quran. Rasulullah Muhammad SAW juga bisa baca Quran. Buta yang dimaksud di sini adalah huruf Ibrani, Aramaik, dan juga Yunani. Nah sekarang pertanyaan saya balik. Apakah Anda tidak buta huruf Yunani kitab saudara? Apa jawaban Anda? Kami mau dengarkan. Silakan. Bisa nggak di mute? Bos. Ini dijawab. Ya udah gue jawab tapi jangan di mute. Ya, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Al-Jum'ah 2 menyatakan ya. Tuh takut kalian diskusi. Al-Jum'ah 2 bilang ya, dia diutus untuk Saya sudah jawab. Saya sudah sampaikan kepada Anda. Ini kan terlepas dari Nabi saya yang buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Anda tanya kepada umatnya kan, yaitu Bang Zuma, apakah Anda buta huruf? Saya katakan tidak. Saya bisa baca. Oke, kitab suci saya dengan terang saya bisa baca. Nah sekarang balik nanya sayanya, apakah Anda buta huruf? Makna yang terkandung di sini adalah buta terhadap kitab suci Anda sendiri. Apa jawabannya? Bang, ya gimana? Harusnya mereka ikut Yesus belajar latihan alif bata. Itu kalian ini, aduh. Yesus waktu belajar itu ya, A di bawah I gitu kan, A di atas A, ba di bawah B, ta di depan tuh. Ayo baca sus, oten botol gitu. Ayolah teman-teman Kristen, kalau Anda bertanya, kita sudah jawab, kita balik nanya gitu loh. Apa tujuannya itu terjadi? Supaya kita mengukur akal kita, pengetahuan kita terhadap kitab kita masing-masing. Dan biarkan edukasi ini menjadi nilai plus bagi yang menyimak kita. Kristen itu agama baik katanya. Islam rahmatan lil alamin. Faktanya. Nah, sekarang kita uji itu. Anda bertanya, kami siap jawab. Bahkan terkadang saya mengatakan, saya kasih Anda 1000 pertanyaan, saya 1 aja. Tapi faktanya nggak bisa kan? Nggak bisa jawab. Kan menyedihkan. Dari situ orang akan memetik, oh ternyata pengetahuan orang Kristen terhadap Bibalnya sendiri itu 0. Ya kan? Damai sejahtera, Bang Juma. Oke, shalom. Silakan. Damai sejahtera. Ya, saya pakai salam ya, Bang. Saya pakai damai sejahtera. Iya, silakan. Bang Juma. Ya. Saya setidaknya setuju Abang berkata bahwasannya oten-oten itu ya. Mereka itu hanya menyembah bayangan dari cahaya itu, yaitu Lucifer itu.
Iya. Mereka itu bukannya menyembah Tuhan, tapi menyembah bapak-bapak gereja mereka. Itu yang terjadi. Oke. Tapi kalau boleh tahu abang dari sekte mana abangku ini? Apa lagi ini? Pulang ke rumah bapak di surga. Abang dari sekte mana? Kalau soal sekte saya nggak paham bang. Saya hanya dari pengajaran Yesus. Oh siap. Jadi saya bukan penyembah tapi pengikut Yesusnya bang. Oke. Jadi sama seperti abang kayaknya paham sekali waktu mengatakan jangan jadi penyembah tapi jadi pengikutnya. Iya. Nah barusan saya mendengar ada statement abang juga yang barusan saya mau klarifikasi aja. Abang tadi mengatakan abang pengikut nabi-nabi sebelumnya. Iya. Begitu juga dengan Muhammad. Nah ini yang bikin menggelitik telinga saya bang. Iya. Setahu saya kan abang itu adalah mukmin. Iya. Yang diberikan sebagai status pengikut Muhammad. Kenapa abang berani bilang sama seperti Muhammad mengikuti nabi-nabi sebelumnya? Oke. Silakan bang. Baik. Jadi ketika berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini adalah pengajaran Islam. Kami umat Islam itu beriman kepada para nabi. Di mana nabi yang diutus oleh Allah itu semuanya menyuarakan tauhid. Apa tauhid ini? La ilaha illallah. Mereka mengajarkan satu Tuhan. Kenapa saya mengatakan bahwa saya mengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah pengikut para nabi. Karena Al-Qur'an mengatakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham, milah Ibrahim. Apa itu? Pertama tauhid, menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Yang kedua kemudian mereka beribadah melakukan pengorbanan berupa hewan ternak. Itu Adam dan keturunannya lakukan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini pun umatnya melakukan. Dan yang ketiga adalah sunat. Umatnya Nabi Muhammad bersunnat. Sedangkan di luar daripada umatnya Nabi Muhammad hanya Yahudi yang melakukan sunat. Karena memang itu adalah pesan ilahi terhadap Nabi Ibrahim. Nah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengajarkan bagaimana mentauhidkan hakikat dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam Al-Quran dikatakan wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan, menasehatkan dan mewariskan ucapan tauhid. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Islam itu adalah pokok hukum. Umat yang melakukan pokok hukum itu disebut muslim. Berarti Nabi Ibrahim mengajarkan keturunannya untuk menjadi seorang muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Lagi-lagi mereka adalah seorang muslim. Umat Islam juga adalah seorang muslim. Mereka bukan Kristen, mereka bukan Hindu, mereka bukan Buddha, tapi mereka adalah seorang muslim. Ini kaidah, hukum-hukum yang ada dalam Islam. Jadi kalau saya mengatakan saya pengikut Rasulullah dan Rasulullah juga adalah pengikut Nabi, nah itu fakta. Kita nggak bisa pungkiri. Seperti itu bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit lagi Bang Juma ya. Iya, silakan. Bang Juma, menurut saya abang harus sama dengan saya. Ya. Kenapa? Ketika abang mengatakan saya seorang mukmin, berarti saya adalah pengikut syariat dan manhaj dari Nabi Muhammad.
Nah, ketika saya berkata saya pengikut Yesus, berarti saya juga melakukan teladan-teladan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi di sini saya berani berkata, Bang Juma, saya bukan pengikut nabi-nabi sebelumnya. Sebab saya melihat sebenarnya, Bang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan Yahweh yang disembah oleh Kristen itu adalah sama. Makanya saya tidak menempatkan diri saya di posisi itu, Abang. Makanya ketika Abang berkata perjanjian lama adalah kitab Yahudi, saya setuju. Dan saya tidak belajar mengenal Tuhan dari kitab Yahudi. Karena Yahudi telah mengutuk dirinya sendiri. Darah, dipertanggungkannya darah yang disalib itu untuk dia, untuk mereka dan anak cucu mereka. Makanya saya jijik sekali melihat Israel itu. Sebab hanya Yahweh yang memilih Israel, tapi Yesus memilih dunia, Bang. Itulah mengapa saya katakan Bang Juma sebagai mukmin dari Nabi Muhammad. Jangan lagi berkiblat kepada nabi-nabi lain. Begitu juga dengan saya yang hanya kepada Yesus. Kira-kira Bang setuju tidak, Bang? Monggo, Bang. Iya, jadi gini ya saudara. Ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, maka Tuhan memperkenalkan dirinya kepada para nabi terlebih dahulu sebelum kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah ketika saya mengatakan saya adalah pengikut para nabi, nabi-nabi tak ada yang mengajarkan kemudian untuk syirik, tak ada nabi yang mengajarkan untuk musyrik, menyembah selain daripada Allah. Seluruh nabi mengajarkan la ilaha illa huwa. Dia siapa? Pencipta alam semesta, yang bukan makhluk, yang tak beranak dan tidak diperanakkan. Di alam sadar saya kemudian paham para nabi memiliki syariat, memiliki hukum main. Mereka punya tata cara permainan, main dalam ibadah, aturan main dalam beribadah kepada Huwa, dia pencipta alam semesta ini. Nah, dalam tatanan itu kemudian saya tidak ikut karena saya bukan umatnya. Tapi dalam konsep akidah, nabi-nabi mengajarkan la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Merujuk kepada siapa? Yang bertahta kemudian, pencipta langit dan bumi, yang maha suci, maha tinggi. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahman rahim. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, dalam proses belajar Al-Quran seperti yang saya katakan tadi, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin. Lalu kemudian Allah mengatakan am kuntum syuhada is hadar Ya'qubal maut isqala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Siapa yang kau sembah? Jadi berbicara mengenai titik tumpu penyembahan. Para nabi menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Huwa. Dia pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara mengenai hukum syariat, saya tidak ikut karena syariat yang datang kepada mereka hanya untuk pada mereka. Tapi berbicara mengenai konsep Tuhan, ya Tuhan kita satu, Tuhan kami satu. Dan coba lihat dalam Kejadian 17 nomor 7. Di situ diterangkan bahwasanya Allah memiliki perjanjian kekal, di mana perjanjian kekalnya kemudian adalah Allah menciptakan manusia, dalam hal ini adalah keturunan Abraham, untuk menyatakan imannya kepada Allah bahwa Allah telah memilih mereka menjadi sembahan, menjadi Tuhannya orang Yahudi secara turun-temurun, dan juga Tuhan daripada keturunan Nabi Ismail secara turun-temurun. Itu tidak bisa kita sangkali, karena di situ Allah mengatakan beriti perjanjianku antara siapa? Beni ubenika, bani keturunanmu, kata Tuhan. Apa itu? Ya dia mengatakan bahwa aku adalah Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, dan ini adalah aulam, ini perjanjian kekal. Lalu apa yang salah? Berbicara mengenai syariat beda dong. Syariatnya saya mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbicara mengenai akidah,
Di dalam kitabnya mereka, aku membuat perjanjian kekal terhadap dirimu, anak-anakmu, ulasar aka, dan juga kepada keturunanmu, ubareka, setelah kamu. Yaitu orang-orang yang ada setelah kamu, mereka semua akan menyembah aku. Dan itu dikatakan Al-Quran juga hal yang sama. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid. Tuhan yang satu. Nah, berbeda dengan saudara-saudara kita Kristen. Memang dia menyembah makhluk yang datang kepada penulis Bible yang mengaku Yesus. Padahal sebenarnya itu bukan Yesus asli, tetapi itu adalah makhluk yang hanya mengaku-ngaku sebagai Yesus. Seperti itu, Bu. Oke, Bang Juma. Berarti Bang Juma nggak setuju ya? Kalau Abang harus berdiri di syariat dan manaf Nabi Muhammad saja, dan saya di pengajaran Jesus saja, tidak menoleh ke tempat yang lain. Ya silakan aja, tapi saya boleh mengatakan Anda penumpang gelap, saudaraku. Karena Yesus itu mengaku dengan dirinya sendiri, dengan ajarannya sendiri. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Itu jelas sekali itu. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa kata Yesus? Jangan kamu ke bangsa lain, tapi kemana? Pergilah kepada domba-domba dari umatku Israel. Itu pengakuan Yesus sendiri. Terkecuali saudara saya ini memang keturunan Yakub ya. Silakan. Kalau Anda merasa silakan. Tapi kalau bukan, berarti Anda adalah orang yang ngaku-ngaku saja. Tapi Anda tidak diakui. Terima kasih Bang Juma. Tapi saya punya satu dalil ini. Saya pastikan bahwa sosok Bang Juma yang berkiblat kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah paham tentang perkataan Jesus yang saya teladani. Silakan. Di surah 17 Al-Isra 85 dikatakan, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Lalu Jesus menjawab ayat ini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Pertanyaan saya, ketika abang tahu bahwasannya Jesus itu berkata bukan seperti perkataan biasa dari bicara atau kata-kata, tapi semua yang diperkatakannya adalah roh. Yang jadi saya pertanyakan, bagaimana, apa yang membuat kesanggupan di diri abang menerjemahkan setiap perkataan Jesus itu, Bang? Oke, baik. Jadi gini, ketika Al-Quran bercerita tentang roh, ini tak ada manusia sehebat apapun di atas muka bumi ini yang mampu membantah kebenaran, keabsolutan, dan kevalidan dan kesahihan daripada Al-Quran. Secara ilmu apapun. Ketika Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anir roh, qulir roh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Sedikit kata Allah. Sekarang siapa manusia di atas muka bumi ini yang mampu kemudian mengobok-obok tentang roh? Ada? Tak mungkin. Yesus bisa? Enggak. Yesus tidak pernah berbicara mengenai komponen atau hakikat atau unsur yang ada menapaki roh yang menjadi sumber kehidupan manusia. Tak ada. Nabi Musa tak ada, Ibrahim tak ada sama sekali. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini hanya urusan Allah. Hanya Allah yang tahu tentang roh, dan Allah hanya memberikan tentang kehidupan, tentang pemahaman roh itu cuma sedikit. Sehingga ketika saudara membawa dalil di dalam kitab saudara Yohanes 6 nomor 63 kalau nggak keliru, memang ada kata sopeyo, memberi hidup. Hanya roh yang memberi hidup kekal. Betul itu. Tapi roh yang dimaksud di sini adalah ketetapan hukum-hukum Tuhan, bukan pribadi Yesus itu sendiri, tapi aturan main Tuhan. Mana buktinya? Coba Anda buka Yohanes 12 nomor 42. Nomor 49 dan nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Berarti
Hidup kekal diperoleh oleh manusia apabila manusia itu menepati ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang runut sebagai perintah dan larangan Tuhan dalam kitab-kitab suci yang dianggap suci bagi penganut agama yang mengatakan diri agama samawi. Begitu juga Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda percaya kepada pengakuan Yohanes 6 nomor 63, hanya Roh Kudus yang beri hidup yang kekal. Mereka yang lahir sekali dengan kelahiran jasmani tidak akan menerima anugerah ini. Sekarang sudah dikuberikan kepada kalian bagaimana mendapatkan hidup rohani yang sejati. Kalian di sini siapa? Kalian di sini adalah Bani Israel yang percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Saya kasih contoh di dalam Matius 24. Matius berapa? Matius 15. Coba saudara lihat. Orang yang sudah percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, sama seperti saya, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi apakah boleh hukum-hukum tatanan, permainan ibadah, hubungan antara Tuhannya Yesus dengan Yesus itu sendiri bisa digunakan oleh saya? Tidak bisa. Kenapa? Karena saya bukan umatnya, saya bukan Bani Yakub. Contoh, Matius 15. Apa kata Yesus? Wanita, seorang perempuan menginginkan apa? Kesembuhan terhadap anaknya. Rela dia, ridho dia, ikhlas dia, disebut sebagai guguk. Demi untuk kesembuhan anaknya. Seorang Yesus mengatakan apa? Imanmu besar wahai ibu. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena seorang ibu ini mengimani dan mengiyakan Yesus hanya untuk domba dari Bani Israel. Memang betul Tuhan. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus seketika apa? Andai saja kita bayangkan dia di dalam kelas dan dia sebagai seorang dosen, seketika dia berdiri dan bertepuk tangan. Imanmu besar ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Artinya Yesus mengiyakan dan mengetuk palu kalau wanita ini adalah guguk. Jadi kalau wanita yang ketemu langsung dengan Yesus, yang percaya kepada Yesus, tunduk kepada permainan Yesus, kemudian dia mengatakan, benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus ketika mengatakan, subhanallah, masya Allah, imanmu besar wahai ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu itu? Anaknya sembuh. Bukan ibu itu menginginkan menjadi pengikut Yesus, bukan. Karena ibu ini tahu, memang aku ini bukan orang Yahudi. Kamu diutus hanya untuk orang Yahudi. Tapi bolehkah aku minta sedikit aja sampah yang jatuh dari mejamu? Bolehkah sembuhkan anak saya? Yesus menjadikan apa? Benar, besar imanmu ibu. Jadi kalau Anda mengambil data Yohanes 6 nomor 63, ketetapan hukum yang diberikan Tuhan kepada Yesus itu hanya berlaku kepada baginya, yaitu Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu perkataan Yesus. Anda bukan Bani Israel, nempel ke sana, ada apa? Anda mau disebut sebagai guguk juga? Tentu tidak mau kan? Maka kami umat Islam yang memperoleh kemenangan itu. Apa itu? Kami umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami beriman kepada Yesus yang adalah nabi yang datang kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Kami beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya, lebih dahulu Allah mengutus sosok nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa, orang Aramaik menyebutnya Iso, orang Kristen menyebutnya Yesus, orang Yahudi menyebutnya Yesua. Tak ada masalah di situ. Nah, yang masalah ini ketika ada kelompok-kelompok yang menjadikan dirinya sebagai pengikut dengan tidak menuhankan Yesus, tapi sebagai pengikut. Lagi-lagi wanita itu juga tidak menuhankan Yesus, tapi hanya diberikan remah-remah. Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Anaknya sembuh, selesai. Apakah dia berubah menjadi domba yang tadinya anjing? Tidak, tetap aja anjing. Itu bung, itu yang perlu saudara pahami. Saya ngerti, saya paham. Bahkan sampai pada level pengetahuan di mana Yesus dalam Bible itu ada dua. Yesus asli, Yesus palsu, saya tahu itu, saya ngerti itu. Tapi Yesus asli pun hanya mengajarkan tauhid, mengajarkan dirinya dikenal sebagai Rasulullah, dan tidak pernah kemudian mengajarkan seperti apa yang diajarkan pendeta pastor di gereja hari ini. Itu pasti tuh. Maka saya mengatakan ketika Anda menyuarakan kemudian Al-Isra ayat 85, bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh,
Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hanya sedikit pengetahuan tentang ruh itu. Yesus, ya, bisakah Anda menjelaskan tentang ruh? Tidak. Musa, ya, bisakah Anda menjelaskan tentang ruh? Tidak. Tak ada yang bisa menjelaskan tentang ruh, nggak ada. Nggak ada. Termasuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu adalah kita ini seanggota tubuh jasad yang berasal dari tanah, kemudian ditiupkan spirit, ditiupkan kehidupan dari pencipta kita yang maha hidup, sehingga kita bisa berkata, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Ketika sumber kehidupan itu ditarik, diambil dari kita, maka kita seketika menjadi tanah kembali. Itu kaidah. Jadi nggak ada kemudian alasan untuk mengatakan Al-Quran salah. Enggak. Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang ruh. Qul, katakan kepada mereka, ruh itu urusan Tuhanku, sedangkan kalian semuanya diberi pengetahuan hanya sedikit tentang ruh. Sekiranya ada orang yang bisa membantai ini. Oh tidak, kamu salah Bang Subah. Apa? Di dalam kitab kami, Wahyu 5 nomor 6. Kenapa? Tuhan itu berbentuk roh, bertanduk 7, bermata 7. Nah, ini bisa kita bahas. Benarkah Tuhan pencipta langit dan bumi itu bertanduk 7, bermata 7 dan berbentuk binatang dalam bentukan roh? Nah, ini perlu kita uraikan terlebih dahulu. Saya kira begitu, Bung. Karena di sini waktu ibadah, saya pamit undur diri untuk sementara. Silakan dilanjutkan. Bang, cuma sebentar ya, lagi, karena perkataan ini saya rekam. Saya satu permintaan Bang sebelum saya turun. Saya ingin mendengarkan tertawanya Abang. Ini saya rekam loh Bang. Silakan Bang. Apa yang membuat saya bisa tertawa? Itu Bang yang gitu aja. Thank you Abangku. Thank you. Aku izin ya teman-teman. Ya, terima kasih. Izin turun semua. Silakan, Masya Allah. Saya juga azar di sini ya teman-teman, dan ada hajat sedikit saya harus lakukan. Bukan saya mau lari, kebetulan ada guru saya di sini, ada Pak Desugi yang nggak mau dipanggil Pak De sama saya karena saya adalah muridnya. Silakan dilanjut. Ada Bunda Rahma, ada Bang Bejo, apalagi ada Bang Selebes dan Bang Haikal dan juga Singa Allah. Saya rasa bisa mengamankan. Kalau Kibinirin ini mah, Kibinirin ini apa? Kibinirin ini apa ilmunya? Ada. Jadi saya pamit asar dulu sebentar. Silakan dilanjut oleh guru-guru saya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut Maki dulu sebentar. Loh, mana kebenaran? Mas sumpah aja kayak silakan. Gurunda, parkun aja dulu, nanti ada yang mau aku omongin sama Gurunda. Oke, siap sholat. Siap. Silakan. Ya. Ya. Pak D, gimana kabarnya Pak D? Alhamdulillah sehat walafiat Bang. Siapa? Singa Allah. Kebenaran lagi lapar ini, lagi lapar kok. Lari Kristennya ini gimana? Lapar aku ini. Ayolah Ten, naik Ten. Pada Sugi ambil alih gas. Apa yang digas? Ternyata tak ada. Itu Tetina itu. Ini bagian Pak D nih, itu Teti ini. Siapa? Itu Teti. Wah. Pengagum Pak D. Nih. Mana. Itu Teti, nah itu. Ada juga ya dari pihak sebelah yang fans sama Gurunda ya, walaupun habis dihajar gitu kan, pengen dengar ketawa Gurunda ya. Masya Allah. Pak D kemarin makan noten 8 sendirian katanya. Wah, kenyang banget aku kemarin itu. Makan 8 noten itu. Di mana Pak D? Di roomnya siapa ya kemarin ya? Fandi Ahmad apa Bang Inspirasi, lupa aku. Ya udah saya close cam aja, siapa tahu ternyata takut saya open cam. Itu Tetina itu.
Bang Andi kemana nih, Bang Andi? Bang Andi bukannya sibuk, ada ini Ustadz Alif di situ. Enggak kedengaran tadi suara Ustadz Alif. Apa ini? Ya. Assalamualaikum Bang Mahadewa. Apa kabar hari ini? Bang Mahadewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pasang ini dulu, lagi pasang handsfree barusan. Dewa mau iklan dong. Nah, iklan. Udah Ya, ditutup kan silakan. sama Bang Juma kan? Baik. Sebentar ya. Ya, 1400 mata memandang. Dibesarkan dong. Gimana? Dipanjangin, bukan besar, panjangin. Nah, kalau ada yang mau pesen kaos ya, kaos gambar Dewa sama Bang Juma nih. Nih kaosnya nih, ya. Oh keren. Silakan hubungi Dewa, insya Allah kainnya, bajunya tidak kecewa lah. Nah, ini ada Bang Juma, Uniripa, sama Mahadewa bertiga. Ya. Keren. Ini bintang film berdua ini. Berapaan tuh Bang Dewa? Ukuran L sama M 100.000, ukuran XL sama XXL itu 120. Nah itu ya, gambarnya itu. Silahkan kalau ada yang mau pesan di DM aja ke Dewa. Mau COD nggak apa-apa, mau bayar dulu nggak apa-apa. Dan alhamdulillah sudah ada salah satu Iwan Pilah di bawah yang pesan 20 kaos untuk dibagikan kepada 10 kaos untuk dibagikan kepada para debater. Wah, bagikan ya semuanya ya. Terima kasih banyak. Dan dari Hong Kong pun sudah ada yang pesan 10 kaos. Alhamdulillah. Tinggal nunggu nanti hari Jumat kaosnya datang ya. Hari Jumat sekarang ya. Nanti dibagikan. Mau COD nggak apa-apa. Belum ada yang bayar kok, semua belum ada. Belum ada yang bayar. Cuma udah dicatat semua nama-namanya sama Dewa yang pesan ya. Silakan hubungi Dewa saja ya. Ya kawan-kawan tuh dipesan kaos yang diproduksi oleh Bang Dewa tuh, mantap. Berapa Bang? 100.000. Belum ongkir ya, 100.000 ya? Belum. Ongkir tanggung sendiri Pak De. Oh ya, tuh belum ongkir. Ukuran M sama ukuran L 100.000. Ukuran XL sama XXL itu 120.000. Warnanya cuma 2 varian aja, ada warna hitam sama warna putih, cuma 2. Yang panjang nggak ada, adanya cuma yang pendek aja. Warna udah tadi sebutin, warna merah sama itu. Paci Samdul, makasih. Pesannya di mana Bang? DM aja ke Dewa ya, DM. Kalau ada DM aja ke Dewa. Alhamdulillah sudah ada yang pesan kurang lebih 40-80 orang sudah ada yang pesan. Alhamdulillah. Dalam ringgit Malaysia berapa Bang Dewa? Ringgit Malaysia berarti 40 RM 40. Iya 40. 35. Tapi mau kasih 40 nggak apa-apa. Ada lebihnya 5 ringgit, lumayan buat kawin lagi sama si Ici Gibrig. Ya tinggal 1 ringgit itu berapa? 3.000 Pak De. 3.000 sekarang. Oh. 35 berarti ya. Nanti gambar Pade pun ada. Gambar Pade pun nanti ada Pade Sugi ya. Mantap. Semua Apolojet mau dibikin semua sama Dewa. Ya, semua. Kecuali Singa Allah takut nggak laku. Oh Singa Allah nggak usah lah. Itu bisa disepil bajunya Bang katanya. Emang udah ada contohnya Bang Dewa? Tadi udah sama Dewa bajunya. Itu gambar. Gambar Yuni ada nggak Bang Dewa? Gambar Yuni ada nggak? Oh Yuni pada muntah semua. Bisa pesen ini enggak saya? Itu tukang ngemis koin itu pakai kostum Yesus bisa enggak? Jangan lah Pak.
Ini bajunya tuh. Bajunya. Keren. Keren ya. Itu mantap itu. Mantap. Ini bintang film Korea dua-duanya ini. Bukan koretan. Ini Bang Juma karikaturnya tuh, dibikin hook badannya sama Dewa. Wah, dibikin hook. Bang Juma tuh Dewa, dibikin hook. Belakang polos ya Bang, belakang polos. Tapi ada yang depannya Bang Juma karikatur, belakangnya Mahadewa. Ada. Gambarnya full ya, gambarnya besar, nggak kecil. Nah ini ya. Ya udah, itu keren kaosnya. Ya udah, pada pesan. Nah, silakan DM ya. Oke, makasih banyak. Bang Dewa udah punya kayak gituan? Apa tuh? Kapan tuh? Apa itu? Itu handle speaker, handle mikrofon. Dibeliin semua, kursi gaming dibeliin, meja gaming dibeliin. Wih. Wah, dibeliin ini. Mantap. Alhamdulillah. Ternyata di bawah ada yang sifatnya seperti Abu Bakar, mendukung. Yang ngebeliin Pak Glenn itu. Pak Glenn yang ngebeliin. Masya Allah. Itu laptopnya udah jadi belum? Dewa dikasih ini Pak De. Dikasih apa namanya? MacBook, tapi casannya sampai sekarang masih menunggu orangnya. Itu casannya ternyata harganya 400.000 Pak De. Waduh. Nah makanya masih nunggu orangnya ini. Katanya sih hari Minggu ya, hari Minggu mau ngirim laptopnya. Mau ngirim apa namanya? Bukan laptop, casan. Casnya. Nah bentar ya. Nah ini Pak De. Oh keren Apple weh. Itu gara-gara ada makan buah secuil itu, makanya ada iPhone, ada Apple. Coba Adam nggak makan itu. Orang nggak bisa bikin HP. Itu kan sindiran sebenarnya itu. Iya. Nah, sindiran. Nah kalau nggak ada ini, nggak ada teknologi intinya itu. Oh gitu ya. Nah, iya, nggak ada teknologi, nggak ada HP. Gimana? Adam hidup kayak hewan, nggak ngerti baik dan buruk. Nggak ada akal ya. Nggak ada akal. Gimana bisa bikin? Kayak gitu kok dikutuk. Aturan kan kita terima kasih sama Adam kan? Terima kasih berkat engkau Adam. Kita punya peradaban. Karena kalau tidak makan itu manusia nggak punya peradaban. Begitu. Ini disambut dulu nih, ada tamu. Ya, Apun, selamat sore Apun. Pun. Oh, saya pun langsung lari pas disapa. Padahal Pak Ade udah lapar nih. Lapar nih. Kemarin juga alhamdulillah Pak De, Dewa berhasil mensahadatkan, tetapi bukan di Komal, di telepon. Karena orangnya takut kalau misalkan bersahadatnya itu di Komal gitu kan, banyak yang kenal. Terus Dewa nelpon, disaksikan oleh Bang Paruk Sianipar, Pak Jul, satu lagi sama Pak Husni. Bang Zulfikar. Bukan. Ada lain viewer, salah satu viewer, Jul. Dan alhamdulillah dia sudah bersahadat Pak De. Dia sekolah STT. Masya Allah. STT posisi lagi ada di asrama. Tetapi semua dibongkar itu Pak De. Semua dibongkar. Ternyata begini ya katanya. Ternyata mereka luar biasa bencinya sama Islam. Wah, dibongkar semua sama dia. Terus video call sama Dewa, ya kan, video call. Nah, jadi kalau misalkan dia ketahuan, dia berbahaya ke dia, makanya diumpetin dulu gitu. Dewa sih menyarankan supaya dia datang ke Bogor, bila perlu Dewa kawinin gitu kan. Soalnya cantik Pak De, orangnya. Cantik. Suruh datang ke Rio nggak apa-apa lah. Jangan, gimana Pak De? Mau saingan aja. Enggak, biar saya didik. Kalau saya kan udah nggak mikir aneh-aneh gitu kan, biar saya didik gitu kan. Dididik apa? Jadi istri yang solehah maksudnya kan gitu kan. Siap. Dan nanti ini Pak De udah kenal juga. Udah ketularan Bang Dewa Pak De nih. Ya gimana udah bertahun-tahun
bergaul sama Bang Dewa ya sikit-sikit kena virusnya lah. Ya dari dulu saya sama Bang Dewa ya begini aja, nggak pernah konflik, nggak pernah berantem, ya begini aja ya Bang Dewa ya. Biasa-biasa saja. Kalau ada yang mau pesan wajah Pak De di telepon WA aja ke Dewa ya. Minimal ada 10 orang dibikinkan sama Dewa. Tapi rencana emang dibikinkan sih. Dibikinin sama Dewa, Pak De Sugi. Nah, boleh, mantap tuh. Nggak izin sama saya nggak apa-apa ya, kalau ada yang mau pesen gambar saya silahkan aja pakai lah. Oh, nah, Dewa harus izin dulu. Bang Juma juga, apa sih Dewa izin dulu ke Bang Juma. Bang, kira-kira menurut Abang gimana? Nggak apa-apa katanya, silahkan aja kata Bang Juma. Alhamdulillah. Kalau dipoto itu tahu tujuannya. Saya tahu kenapa Bang Juma itu membolehkan Bang Dewa supaya setiap hari nggak ngucapin ulang tahun. Sebel juga Bang Juma itu sebenarnya jatuh. Nggak gini Pak De, kalau misalkan Dewa naro foto Dewa sendiri nggak akan laku Pak De, nggak akan laku. Makanya Dewa taruh foto Bang Juma sama Uni Ripa, numpang jadinya Pak De. Numpang tenar Dewa. Nanti Pak De mau Dewa rendengin juga sama Bang Juma ntar ya. Boleh. Siap. Alhamdulillah 80 orang Pak De yang pesen, sudah 80 orang. DJ Syahrin, selamat siang, assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah ucapannya Bang, ulangi lagi Bang. Jangan cepet-cepet Bang, minum dulu. Nah, dia grogi itu. Ada Bang Juma, favoritku. Iya. Buat cewek apa cowok Bang Dewa? Cewek cowok bisa pakai itu ya. Kalau foto bom-bom boleh, kalau mau beli kloset ke Bang Dewa pakai foto bom-bom boleh. Yang berdiri ya, yang jongkok, yang gimana? Kloset yang ini, yang duduk santuy gitu Bang Dewa, tapi fotonya ditutup kloset itu foto bom-bom boleh. Boleh. Iya. Janganlah. Gua ngaco kadang ini. Ongkir Palembang berapa Bang? Nggak tahu Palembang. WA aja ke Dewa nanti ya. Kalau ongkir ke Palembang paling kisaran 30.000 sampai 50.000 ya. Ongkir ke Bang Palembang. DJ Sarini, ada yang mau ditanyakan? Pak De kenapa nyunsep Pak De? Bang DJ Sarini ada yang mau ditanyakan? Bentar Bang ya, bentar lagi. Iya, ada yang mau ditanyakan Bang? WA-nya di mana Bang? DM ke Dewa aja ya. DM ke Dewa. Ya, pasti dibalas sama Dewa. Dewa punya akun 11, 5 akun kena blokir permanen, 6 akun aktif semua. Pasti dibalas sama Dewa, ya. Dibalas sama kena Dewa. Bunda Hesti. Hah? Katanya blokir permanen. Kena Bunda Hesti tadi. Iya, ke rumah Bapak biasa. Ongkir Jakarta Timur Bang Dewa, Jakarta paling 9.000, paling mahal 10.000 ya. Bisa 5.000 pakai wahana. Bisa juga yang 1.500 pun ada, tapi nyampenya 10 tahun. Mana ini ocereng-ocerengnya? Oh, itu Tetina itu. Mana lah si cuplis-cuplisnya nih? Itu. Ini kayaknya nah, itu. mesti turun dulu lah. Ke Depok berapa? 9.000. Murah. Bilang dulu diantar sama Dewa. Ke Depok diantar, bisa diantar. Ganti ongkos ini aja. Ongkos apa? Ongkos bensin. Ongkos bensin paling 50.000. 500. Oh, 500. Dikit ya. Amat Bang. Sulawesi 30 ribuan. Sulawesi 30 ribu. Budi Catur, selamat sore Bang. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, yang noten-noten silakan naik. Lanjut. Ongkir berapa? Nanti ya, aja ongkir mah. Silakan Pak Budi. Nah, apa korelasinya antara A'udzubillahi minasyaitonirrajim sama Galatia 3:13?
Tuh nanya Islam ya. Nanti aja deh Pak. Semua bisa jawab tapi nanti aja Pak ya. Iya. Ya. Bunda Sketch bisa diambil? Bisa. Bunda, silakan. Diantar nanti ke rumah Bunda Sketch nggak apa-apa. Dewa anterin nanti ya. Siapin aja nasi yang banyak. Bisa dicicil nggak? Bisa dicicil. Pembayaran pertama 150.000. Pembayaran kedua lunas. Wah, ajan Jadi dikredit juga ya. Dewa izin pamit dulu ya. Asar dulu bentar ya. Oke, siap. Dewa naik lagi setelah asar. Ya, Oke, Iwantila yang siap. di bawah. Waktu Indonesia bagian barat sudah masuk ke asar. Salam 4 rakaat dari Dewa. Tinggalkan dulu komal. Nanti setelah sholat, beres sholat masuk lagi ke sini ya. Jangan bikin malu Nabi Muhammad ya. Tinggalkan dulu komal. Salam 4 rakaat dari Dewa. Insya Allah nanti Dewa naik lagi. Pak Ahmad nanti WA Dewa ya. Pak Ahmad Triswanto. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Kok diam baik, Bang Bejo? Ya banyak gurunda jadi kita nyimak aja. Ntar Ada yang kalau mau kita naik nggak nih? ikut-ikutan malah kacau. Oten, naik dong Oten. Wah, pada parkun weh. Naik dong weh. Ngobrol di atas nih, mumpung ada gurunda di atas nih, ada Bang Andi juga. Teman-teman yang mau naik, ajukan permintaan naik yang mau diskusi ya. Pada kabur, cuplisnya nggak ada lagi di bawah nih ya. Mana. Bang Bejo, lagi ngapain Bang Bejo? Kok diam banget? Waduh. Ini tadi Bang Budi menghubungkan itu Al-Quran dengan itu, apa gimana ya? Iya, ada yang ditanyakan ta'awuz sama Galatia 3:13 yang terkutuk di tiang salib itu. Kalau di kita kan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sedangkan di Galatia 3:13 maka terkutuklah yang digantung di tiang salib. Mungkin itu ya Pak Budi ya. Ya, apa ada korelasinya itulah. Kita kan yang terkutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Itu kok apa ada korelasinya itulah. Iya, nanti kita tanya sama Gurunda atau sama Bang Andi. Bang Andi, takut salah kita menjawabnya, karena di sini ada yang lebih mumpuni ilmunya. Itu Tetina itu nanti aku jodohkan juga sama Pak Bom nanti lama-lama nih. Itu Teti, kepada itu Titi dipersilakan naik tangga. Ada yang mau naik nggak teman-teman di bawah? Kok pada takut Oten ya? Tenang aja Oten, Gurunda lagi sholat itu, nggak bakal tahu kalau kamu naik. Ayo diam-diam aja kalau naik. Nanti nggak aku kasih tahu Gurunda kalau kamu naik. Ayo, aman. Cepat Oten. Itu Teti, sejak kapan nih Tok sekarang sombong ya? Pak D masih di bawah. Kenapa turun tadi ya? Kok nggak ada Oten ya? Nggak ada akun Oten di bawah. Aku telisik dulu satu persatu nih dari 900 ini ya.
Na 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 na. Aduh, beratnya. Kan yang mau diskusi naik ya, ajukan permintaan naiknya. Iya bang, takut mualaf dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk semuanya. Alhamdulillah. Ada yang mau naik nggak teman-teman di bawah? Ayo silakan naik. Undang Oten, kita undang Oten ya. Halo. Halo. Bang Zuma Lagi sholat. Boy, ada masuk asar tempat Bang Juma ya, Makassar ya. Iya, Haji Akbar, selamat sore. Selamat sore Bang Zuma. Lagi sholat. Abang Kristen atau gimana bang? Saya Muslim Bang. Muslim. Apa yang mau disampaikan bang? Di sini ada teman Kristen nggak? Nggak ada bang. Alangkah lebih baiknya salam dulu. Oh maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung kebiasaan Ustaz. Kalau nggak biasa baca salam memang begitu. Abang biasakan ya bang ya, setiap naik komal masuk ke rumah orang atau gimana baca salam ya bang ya, biar kita tahu gitu ini orang Islam atau Kristen begitu. Itu penanda bagi kita itu bang. Oke bang, makasih banyak buat. Iya. Mana sama-sama. Deka udah hadir. Mana Deka? Siapa? Deka katanya ada Deka di bawah. Ada Deka. Deka itu siapa? Itu Oten juga itu. Oten yang dia live sendiri tuh. Iya, ada Deka. Kalau ada di bawah ajukan permintaan naik ya. Naik Deka, naik Deka. Jangan berkuar-kuar di room sendiri Deka. Mana Deka? Nggak ada. Nama akunnya apa? Deka. Deka Teti bukan? Nggak Deka tuh, nggak. Deka aja Deka gitu. Siksa kubur naik. Oh Deka. Naikkan Deka tuh. Mana nggak ada. RK apa Deka? RK mana berani naik ke sini? Nggak berani dia kan nggak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri sama kayak Tuhannya. RK itu nggak ada peler gitu. Nggak tahu. Nggak berani naik. Si RK ini ya kalau ini tampil pakaiannya kok seperti Muslim. Misionaris, dia misionaris. Iya. Dia misionaris, ada teman-teman Muslim yang itu. Bang Kiki, ini yang lagi di WC siapa ini? Yang di WC? Iya. Maksudnya? Enggak, kedengaran kayak nyiduk-nyiduk air. Mana ada nyiduk air? Saya masih di dalam. Enggak, aku nanya siapa gitu. Enggak ada orang di rumah saya sendiri.
Iya kan saya bilang. Itu lagi ngapain itu? Ini. Iya. Ini lagi di ini. Jangan lagi diberi, yang ini tuh bang. Oh, jangan ini. Oh, noise banget betul, betul. Apa itu noise? Nggak ada ngapa-ngapain loh. Kayak ngituin besi, kedengeran. Allah. Kayaknya, iya teman-teman kita nggak nyaman nanti di bawah gitu. Bang Andani, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, kabar mute dulu ya. Bang Kiki ya. Aku mute dulu ya, soalnya agak berisik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malaysia nih. Iya, abang. Oke, nak tanya satu soalan lah. Mengenai ayat Filipi 2 ayat 10. Saya adalah berdebat melalui itu chatting lah dengan rakan Kristian di Malaysia lah. Tapi ayat ni agak berat lah saya untuk menjawab. Seperti kelihatannya macam kuat lah dia punya keyesusanannya lah sebagai Tuhan. Boleh ustaz-ustaz di sini menjelaskan lah. Saya nak balas balik dia punya hujah tu lah. Oh silakan gitu. Silakan Filipi Bunda 2:10. Rama atau Bang Handi atau Bang Bejo atau Guru ndak kalau udah monitor. Soalnya banyak guru ndak di sini Bang, jadi kita mendahulukan yang lebih tahu. Apalagi kalau aku ini nggak bisa ngapa-ngapain Bang. Abang Zuma tak ada? Wah, pada Farkun. Bang Handi monitor Bang Hadi. Bunda Rama. Bunda Bu Rahma, ayo. Ini pada metang ya. Ayo dijawab. Saya jauh-jauh datang nih. Lagi pada ibadah sholat asar. Iya. Sembahyang asar Iya betul. Di sini baru 4:25. 4:25 ya, apa sebutannya? 4:35. Bang Pejantan Tulen. Selamat sore. Assalamualaikum nih. Bang Pejantan. Ya, assalamualaikum. Filipi berapa tadi Bang? 2:10. Yang melutut tekuk apa tu? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Ya betul tuh. Teruskan. Ini perikopnya nasihat supaya bersatu dan memaju. Ya. Ini ya, Bang ada yang mau Handi ditanyakan Bang Pejantan? Ini Bang Handi betulan. Waduh, di sini nggak ada yang palsu Bang. Ini bukan Komal penghujat soalnya. Oh itu Bang Handi itu senior saya itu. Ya, ada yang mau ditanyakan Bang? Halo, bagaimana 2:10 ya penjelasannya? Silakan. Tunggu bentar Bang. Oke. Sabar. Kalau nggak sabar tunggu, silakan ditunggu aja dulu atau gimana gitu.
Bang Penjantan Tulen, ada yang mau disampaikan Bang? Yang dibahas ini apa ini? Abang Kristen Islam. Apanya itu? Rahasia itu Bang. Waduh. Intinya kan di hati Bang. Mulut kan kita mulut aja Di bicara. sini diskusi lintas agama Bang, bukan diskusi lintas rahasia Bang. Lintas rahasia. Iya. Nggak pede Abang dengan agama Abang, apapun agamanya gimana? Nggak yakin dia. Ya coba Abang tanya saya, apa agama kamu host ya gitu? Ya Islam lah host. Nah begitu, berarti Abang Pak, ragu dengan perlu keislaman bilang Abang? kah itu kira-kira kalau menurut saya perlu bilang kah? Ya, Iya, segala kalau sesuatu orang harus Islam ada itu konteksnya, pede, Pak. harus bisa menempatkan diri lah. Berprivasi juga harus bisa menempatkan diri Ya di paham mana saya formal. itu. Kalau kita bilang Itulah. juga Kalau kan- paham ya nggak usah. Kita juga sebagai seorang muslim harus bangga dengan keislamannya. Begitu juga teman-teman yang lain harus yakin dengan keyakinannya. Saya Islam, saya Kristen, saya Katolik, saya Buddha. Bang Handi tahu itu. Uni Rifa lebih tahu. Iya, saya beliau tahu. saya belum Kami nggak- tahu. Kami belum Bang, apalagi hostnya nih. Ini Bang Handi ada kah? Bang Handi yang saya bicara sama Bang Handi ini sama Bang Juma ini. Lagi ibadah sholat, Bang Hadi lagi ada kegiatan. Saya baru selesai juga ini. Sama waktunya. Ya, teman-teman di bawah ya, yang mau naik silakan ajukan permintaan naik ya. Karena di typing di bawah ya, karena udah ketahuan siapa dia turun sendiri, nggak ada aku menurunkan ya teman-teman. Nanti dibilang aku yang nurunin. Lucu neng orang nih. Kenapa takut? Enggak kan nggak dihujat. Ya kalau orang Islam itu pede gitu. Apa agamamu? Islam. Nama Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kan nggak dihujat. Kenapa takut? Takut ditanya, nggak sanggup jawab. Ya udah, jawab aja. Saya nggak ngerti. Ya udah turun. Maksudnya.